Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-96 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, bab tahdhiri minal bid'ah. Bab tahdhir, peringatan dari bid'ah-bid'ah. Kembali beliau di sini membuat sebuah bab mengingatkan kita di dalam bab ini tentang bahayanya bid'ah dan bahwasanya Nabi SAW dahulu beliau memperingatkan umat dari bid'ah. Demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, manhaj mereka sama, memperingatkan manusia dari bid'ah. Dan pada bab-bab yang sebelumnya, beliau rahimahullah telah membuat bab yang isinya juga peringatan dari bid'ah. Menyebutkan tentang bahaya bid'ah, bahwasanya bid'ah lebih dahsyat daripada dosa-dosa besar. Maka ini adalah termasuk di antara peringatan dengan menyebutkan bahaya dari dosa bid'ah tadi sehingga dia lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Demikian pula beliau membuat bab bahwasanya Allah SWT menghalangi pintu taubat dari sahibu bid'ah. Dan ini telah berlalu ketika beliau menyebutkan tentang bahwasanya Allah menghalangi taubat bagi orang yang melakukan bid'ah. Tentunya ini di dalamnya ada peringatan dari perbuatan bid'ah itu sendiri. Ya, maka di akhir kitab ini beliau ingin menguatkan kembali. Dan sudah kita sampaikan di awal bahwasanya di dalam kitab ini Syekh ingin memprioritaskan, mengkonsentrasikan tentang masalah syahadat anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya konsekuensinya adalah seseorang berpegang teguh dengan sunnah dan meninggalkan bid'ah. Berbicara tentang Islam di awal ingin sampai kepada keyakinan bahwasanya di antara Islam adalah menyerahkan diri di dalam masalah tata cara ibadah. Sehingga di akhir kitab ini beliau ingin membawakan sebagian dalil yang isinya adalah peringatan dari bid'ah. Dan beliau di sini sebutkan sedikit saja karena ini hanyalah sebagai penguat, sedangkan dalil-dalil yang sebelumnya itu sudah banyak disebutkan oleh beliau tentang bahaya bid'ah itu sendiri. Baik, beliau mengatakan Anil Irbad ibni Sariyah, dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Irbad ibn Sariyah mengatakan telah memberikan mau'izah kepada kami, telah memberikan nasihat kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah nasihat yang sangat dalam, yang langsung mengena hati para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan Allah SWT dialah yang menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan mau'izah, wa'idhum, dan hendaklah engkau wahai Muhammad memberikan mau'izah kepada mereka. Dan disifati mau'izah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah mau'izah yang balighah, yaitu mau'izah yang sangat dalam dengan kalimat-kalimat yang menyentuh hati manusia dan tentunya diiringi dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah perintah dari Allah SWT. Dialah yang memerintahkan beliau untuk memberikan mau'izah kepada orang-orang yang beriman. Wajilat minhal qulub, dengan sebab mau'izah yang dalam tadi, akhirnya mau'izah yang ikhlas dengan kata-kata yang penuh dengan makna sampai kepada hati mereka sehingga menggetarkan hati mereka. Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Di samping itu, mau'izah yang dalam tadi juga memberikan pengaruh terhadap mata mereka sehingga bercucuranlah air mata para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mendengar mau'izah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu. Ini menunjukkan tentang bagaimana mau'izah yang dalam yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Qulna ya Rasulullah, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Sepertinya ini adalah nasihat, arahan, mau'izah, peringatan dari orang yang akan berpisah. Muwaddi' artinya adalah orang yang akan berpisah, orang yang akan meninggalkan kita. Orang yang akan meninggalkan, maka dia akan berpesan dengan pesan yang menurut dia adalah pesan yang paling penting. Mereka mencerna dari ucapan-ucapan Nabi SAW di sini bahwasanya beliau akan segera meninggalkan mereka, akan meninggalkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Inilah yang mereka pahami dari mau'izahnya Nabi SAW. Karena mereka merasakannya adalah orang yang akan
berpisah dan berpisahnya adalah selama-lamanya, dan mereka mengenal bagaimana Nabi SAW memberikan selama ini cahaya, memberikan petunjuk, memberikan pengarahan, tentunya para sahabat radhiyallahu taala anhum merasa takut dan khawatir ditinggal oleh Nabi SAW. Cuma itu harus terjadi. Sunnatullah azza wa jal, kullu man 'alaiha fan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan itu disadari oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bagaimanapun kecintaan mereka kepada Nabi SAW, pasti di sana ada waktu di mana mereka akan berpisah. Maka mereka pun, dan ini adalah fikihnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, pemahaman mereka, Nabi SAW bagaimanapun kecintaan kita, beliau akan pergi, dan yang mereka butuhkan di sini adalah petunjuk dan wasiat beliau. Ya, ketika beliau meninggalkan para sahabat radhiyallahu taala anhum, apa sebenarnya wasiat dan pesan beliau untuk para sahabat radhiyallahu taala anhum saat itu? Inilah yang sangat mereka butuhkan. Karena selama ini tentunya mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum mendapatkan manfaat yang banyak, keluar dari kegelapan jahiliyah, kemudian masuk ke dalam alam yang terang benderang, merasakan hidup yang sangat nikmat di dalam Islam. Maka mereka pun meminta kepada Nabi SAW untuk memberikan wasiat. Yang wasiat itu akan mereka pegang sampai mereka meninggal dunia. Mereka pun mengatakan fa'usina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Dan yang dimaksud dengan wasiat adalah pesan yang dikuatkan. Itulah yang dimaksud dengan wasiat. Bukan pesan biasa, tapi dia adalah pesan yang dikuatkan. Fa'usina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Tentunya Nabi SAW yang disifati oleh Allah SWT, Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Maka beliau SAW memberikan wasiat kepada mereka. Dan tentunya wasiat di sini bukan wasiat sembarang wasiat, dia adalah wasiat dari Nabi SAW, maka itu adalah sebuah keistimewaan. Kemudian yang kedua, disampaikan oleh Nabi SAW di hari-hari yang mendekati kematian beliau SAW. Dan tentunya orang yang demikian memberikan nasihat yang paling penting. Antum misalnya ingin meninggalkan orang yang antum kenal atau keluarga antum, dan antum memberikan wasiat kepada mereka, tentunya isi wasiat tadi adalah wasiat-wasiat yang menurut antum itu adalah hal yang paling penting. Antum tidak akan berwasiat kepada mereka dalam perkara-perkara yang remeh. Apa yang menurut antum itu adalah penting, itulah yang antum sampaikan. Maka Nabi SAW memberikan wasiat, kemudian beliau mengatakan, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian dengan takwa kepada Allah. Sebelum wasiat-wasiat yang lain, maka beliau berwasiat dengan ketakwaan kepada Allah. Dan ini adalah wasiat Allah SWT untuk orang-orang yang terdahulu dan untuk kita. Allah SWT mengatakan, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu Nabi SAW mendahulukan wasiat takwa ini sebelum yang lain. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa kepada Allah ini adalah kalimat yang jami', kalimat yang menyeluruh. Orang yang memberikan wasiat dengan ketakwaan kepada Allah, berarti dia telah memberikan wasiat untuk melakukan berbagai kebaikan dan meninggalkan berbagai larangan. Sebagai ganti dia menyebutkan satu persatu, hendaklah engkau sholat, hendaklah engkau zakat, hendaklah engkau sholat tahajud, hendaklah engkau sedekah dan seterusnya. Janganlah engkau riba, janganlah engkau minum minuman keras, janganlah engkau lalai dari zikrullah. Semua itu bisa digantikan dengan kalimat takwa. Kenapa bisa demikian? Iya, karena takwa Allah artinya adalah menjadikan antara diri kita dengan Allah SWT wiqayah. Menjadikan antara diri kita dengan Allah Azza wa Jal, dengan azab Allah SWT wiqayah, yaitu penjagaan. Anta ja'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayah. Demikian disampaikan oleh sebagian ulama. Yang dimaksud dengan takwa kepada Allah, engkau menjadikan antara dirimu ya dengan azab Allah penghalang. Berupa apakah penghalang tadi? Penghalang tadi berupa imtithalul awamir wajtinabu an-nawahi. Ya, penghalang tadi berupa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau kita tidak menjalankan perintah, berarti tidak ada penghalangnya nanti. Kalau kita tidak menjauhi larangan, maka nanti tidak ada penghalangnya. Sehingga seseorang akhirnya diazab. Tapi dengan dia menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah, maka ini adalah
sebab dia terhindar dari azab Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu sebagian yang lain, yaitu Talq bin Habib, beliau mengatakan anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau melaksanakan amalan, yaitu menjalankan perintah di atas cahaya dari Allah. Jadi bukan hanya sekedar mengamalkan, tapi harus mengamalkan di atas cahaya. Yang dimaksud cahaya dari Allah adalah ilmu dari Allah yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Itu adalah cahaya, petunjuk dari Allah. Menunjukkan bahwasanya menjalankan perintah harus berdasarkan dalil. Kemudian tarju thawaballah, engkau mengharap pahala dari Allah. Harus ada mengharap pahala. Berarti di sini ada dua syarat diterimanya amal. Pertama adalah ittiba' yang ada di dalam ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah. Maka ini adalah isyarat kepada ittiba'. Adapun keikhlasan maka diisyaratkan di dalam ucapan beliau mengharap pahala dari Allah. Jadi sejak dahulu sudah diisyaratkan tentang dua syarat diterimanya amal. Kemudian wa antatruka ma'siyatallah, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Takhafu adzaballah, engkau takut dari azab Allah. Ini juga sama, di dalam meninggalkan larangan juga harus berdasarkan dalil. Jangan sampai seseorang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian juga harus ikhlas. Meninggalkan larangan tadi bukan karena ingin mendapatkan dunia, tapi tujuannya adalah karena dia takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Ini juga ikhlas di dalam menjauhi larangan. Karena ada sebagian menjauhi larangan mungkin karena kepentingan dunia saja. Anak kalau berzina takut nanti kena penyakit ini. Berarti bukan karena Allah, tapi karena dunia. Sesuatu dunia yang dia inginkan. Bukan karena takut dengan azab Allah. Anak kalau minum minuman keras takut gula anak tambah. Maka ini bukan karena takut dengan azab Allah, tapi karena urusan dunia saja. Kapan dinamakan takwa? Kalau takutnya adalah karena Allah. Oleh karena itu, kalimat takwa Allah di sini adalah jami'. Dia adalah wasiat dengan seluruh kebaikan. Menyuruh kita untuk melakukan berbagai kebaikan dan wasiat meninggalkan seluruh larangan. Maka wasiat yang paling baik, yang paling menyeluruh adalah wasiat dengan takwa kepada Allah ini. Allah telah mewasiatkan dengan takwa ini nabinya. Ittaqillah, kata Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan menyuruh orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, dan menyuruh manusia secara keseluruhan untuk bertakwa. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Dan kalau kita diminta orang lain untuk memberikan wasiat, jadikanlah wasiat yang pertama adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Cuma banyak manusia yang mereka tidak memahami tentang takwa ini. Padahal sering disampaikan oleh khatib. Inilah yang dipilih oleh Nabi SAW di dalam wasiat ini. Kemudian yang kedua, wasiat beliau, wasam'i wa ta'ah, dan mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Mendengar dan taat maksudnya adalah kepada penguasa. Apabila antum menemukan isma' wa ati', tasma' wa tuti', maka maksudnya adalah mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Meskipun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak. Dan ini menguatkan apa yang kita sebutkan baru saja, bahwasanya maksud mendengar dan taat di sini adalah kepada penguasa. Karena disebutkan setelahnya, meskipun yang memerintahkan kalian, yang menguasai kalian adalah seorang budak. Coba antum ta'ammul. Ketika Nabi SAW diminta untuk memberikan wasiat, yang sudah kita katakan tentunya beliau akan memberikan wasiat yang paling penting menurut beliau. Ternyata beliau memulai dengan takwa Allah, dan yang kedua, ternyata beliau memberikan wasiat supaya kita mendengar dan taat kepada penguasa. Ini menunjukkan tentang ahamiyah dan pentingnya mendengar dan taat kepada penguasa ini di dalam agama Islam. Oleh karena itu, para ulama yang menulis tentang masalah akidah, tidak lupa mereka senantiasa menyebutkan perkara ini di dalam kitab-kitab akidah mereka. Silakan antum membuka Aqidah Tahawiyah, Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Lum'atul I'tiqad, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, Syarh Sunnah li Al-Barbahari, dan seterusnya. Antum akan dapatkan pembahasan ini, yaitu tentang mendengar dan taat kepada penguasa. Karena dia adalah pondasi di antara pondasi-pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan antara mereka dengan aliran-aliran yang sesat. Dan Nabi SAW tidak heran kalau beliau menjadikan ini adalah wasiat yang kedua. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menyebutkan tentang Islam dan juga tentang pentingnya mendengar dan taat kepada penguasa, beliau mengatakan la islama illa bi jamaah. Tidak ada Islam
kecuali dengan ijtima', kecuali kita berkumpul. Karena sebagian besar syariat demikian. Tidak bisa kalau kita tegakkan kecuali dengan adanya ta'awun, kerjasama di antara kita, adanya ijtima' kalimah. La islama illa bijama'ah, wala jama'ata illa bil imarah. Dan tidak ada ijtima', tidak mungkin ada perkumpulan kecuali kalau di sana ada kekuasaan. Di mana-mana yang namanya perkumpulan, kalau ingin perkumpulan tadi langgeng, maka harus ada orang yang diangkat menjadi pemimpin. Sebuah rumah kalau tidak ada pemimpinnya, kemudian masing-masing menganggap dirinya berkuasa, masing-masing berjalan sendiri, tidak mau diatur oleh orang lain, maka akan kacau rumah tadi. Sebuah sekolah, kalau di sana tidak ada kepala sekolah dan masing-masing merasa berkuasa, merasa berhak untuk memerintah, membuat peraturan, maka juga akan kacau. Wala imarata illa bisam'i wa ta'ah. Tidak ada kekuasaan kecuali harus ada yang mendengarkan dan mentaati. Kalau misalnya ada pemimpin, tapi rakyatnya tidak mau mendengar dan taat, maka enggak ada faedahnya dan tidak ada manfaatnya adanya kekuasaan. Karena maksud adanya pemimpin adalah untuk ditaati dan juga didengarkan. Kalau misalnya tidak ada yang mau mentaati beliau, tidak ada yang mendengarkan beliau, apa gunanya diangkat pemimpin tersebut? Lihat, awalnya tadi beliau mengatakan la islama illa bijama'ah. Disebutkan Islam. Dan di akhir beliau mengatakan wala imarata illa bisam'i wa ta'ah. As-sam'u wa ta'ah ujungnya, dan ujung yang di sana adalah Islam. Menunjukkan tentang bagaimana hubungan yang erat antara mendengar dan taatnya kita kepada pemimpin dengan tegaknya Islam. Sangat erat hubungannya. Seandainya kita mendengar dan taat kepada penguasa, dan penguasa melihat kesungguhan kita di dalam mendengar dan taat, akhirnya negara menjadi tenang, menjadi tentram. Orang mau melakukan kegiatan ekonomi, berbisnis, bekerja, belajar, berkunjung, berdakwah, perkara dunia, ataupun dia melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan agamanya, menuntut ilmu agama, berdakwah, bermulazamah, menulis. Kalau negara dalam keadaan tenang, maka semuanya itu insyaallah biiznillah akan lancar dan mudah untuk dilakukan. Akan tegak salat berjamaah, akan lancar kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren, yang ada di sekolah, yang ada di sekolah tinggi. Dengan mudah antum kapan-kapan sewaktu-waktu untuk melakukan umrah, melakukan haji, berdakwah di masjid-masjid. Kapan itu terjadi? Ketika rakyat mengetahui tentang kewajibannya, mendengar dan taat kepada penguasa, dan penguasa mereka mengetahui tentang kewajiban mereka menegakkan Islam, menegakkan keadilan. Namun sebaliknya ketika rakyat tidak melakukan kewajibannya, tidak mendengar dan taat, bahkan menarik kembali baiatnya kepada penguasa, memberontak, mengangkat senjata kepada penguasanya, akhirnya penguasa pun tidak tinggal diam, berusaha untuk menumpas pemberontakan-pemberontakan yang terjadi, sehingga terkadang orang yang tidak ikut-ikutan pun juga terkena korbannya. Yang ini dicurigai, yang itu dianggap sedang membuat rencana, dan seterusnya akhirnya terjadi fitnah yang besar, kekacauan. Dan di tengah kekacauan tadi, ada sebagian orang yang mungkin tidak bertanggung jawab, berusaha untuk mencari kesempatan dalam kesempitan, menjarah, memperkosa, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kapan itu mereka lakukan? Ketika terjadi kekacauan. Ya, sudah tidak ada tentara, misalnya sekolah ini ditinggalkan oleh murid-muridnya, oleh gurunya dan seterusnya, yang ada adalah barang-barang berharga diambil oleh orang. Karena mereka lari dalam keadaan ketakutan. Antum bisa bayangkan apa yang terjadi ketika terjadi kekacauan tadi. Maka jangan berharap ketika dalam keadaan kacau tadi, jangan berharap antum bisa ke masjid dalam keadaan tenang. Jangan berharap kita bisa bisnis, membuka warung, membuka toko dalam keadaan kita tenang. Sampai yang online pun kalau dalam keadaan kacau, ya internet tidak jalan, pihak pengiriman juga tidak jalan, mungkin dari pihak pesawat terbang juga tidak beroperasi dan seterusnya. Semua kegiatan baik yang berkaitan dengan ekonomi maupun dunia maupun agama bisa terhambat dengan sebab kekacauan ini. Oleh karena itu tidak heran apabila Nabi SAW menjadikan ini adalah wasiat yang kedua setelah wasiat dengan takwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat. Dan wasiat mendengar dan taat pada asalnya masuk di dalam wasiat bertakwa. Tadi kita sebutkan bahwasanya takwa ini kalimat yang jami'ah, mencakup di dalamnya seluruh kebaikan. Termasuk di antaranya mendengar dan taat kepada penguasa. Ini masuk di dalam
wasiat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau menyendirikan dan dikeluarkan secara tersendiri dan dikhususkan penyebutannya, menunjukkan tentang pentingnya wasiat. Kita misalnya mengatakan kepada anak kita ketika kita mau pergi, tolong adik-adiknya dijaga si fulan. Padahal si fulan tadi masuk di dalam kalimat adik-adiknya. Tapi dia ulangi lagi untuk menegaskan supaya memiliki perhatian yang lebih kepada si fulan. Karena dia sakit atau dia lumpuh dan seterusnya. Maka Nabi SAW mengulang kembali dan menjadikan wasiat tersendiri menunjukkan tentang kedudukan dan pentingnya mendengar dan taat kepada penguasa di dalam agama kita. Ditambah lagi beliau kuatkan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang menguasai kalian adalah seorang budak. Ini menunjukkan tentang penguatan lagi. Meskipun yang menguasai kalian adalah seorang budak. Orang Arab, sebagaimana kita tahu bahwasanya yang namanya budak ini memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada orang-orang yang merdeka. Mereka yang disuruh, mereka yang diperintahkan, mereka yang dijual, mereka yang dibeli, mereka yang dibentak. Itu adalah keadaan seorang budak. Tentunya apabila budak yang sebenarnya keadaannya adalah diperintahkan, suatu saat dia menjadi yang memerintahkan kita. Ini adalah perkara yang berat, bukan perkara yang ringan. Dia menyuruh kita. Biasanya kita yang menyuruh, kok dia yang menyuruh. Seandainya itu terjadi, padahal itu adalah perkara yang berat, maka nasihat beliau dan wasiat beliau adalah wasam'i wa ta'ah. Kalian tetap diwajibkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Meskipun berat hati kita, mungkin benci hati kita, tapi harus mendengar dan taat sesuai dengan wasiat Nabi SAW. Maka kita ingat bahwasanya adalah wasiat Nabi. Kalau memang kita cinta kepada beliau SAW, maka laksanakanlah wasiat beliau. Kita harus dahulukan ucapan dan wasiat beliau di atas hawa nafsu kita, di atas ucapan seluruh manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Semua manusia. Meskipun si fulan tidak mendengar dan taat kepada penguasa, si fulan memberontak kepada penguasa, kita jangan dahulukan ucapan mereka dan perilaku mereka di atas wasiat Nabi SAW. Untuk kepentingan kita sendiri. Mendengar dan taatnya kita kepada penguasa bukan untuk memberikan kenikmatan kepada penguasa, bukan. Maksudnya adalah untuk maslahat kita sendiri. Kita yang akan menuai hasil dari mendengar dan taat kita kepada penguasa. Terkadang di hari-hari biasa mungkin kaidah-kaidah seperti ini mudah untuk disampaikan. Tapi belum tentu ketika terjadi fitnah, yang di situ akan kelihatan siapa yang shadiq di antara kita dan siapa yang kadzib. Banyak orang di dalam hari-hari biasa dia bisa menyebutkan kaidah-kaidah seperti ini. Namun menjadi hilang separuh dari akalnya atau bahkan seluruh akalnya ketika dia sendiri yang terzalimi, ketika dia sendiri yang mungkin melihat orang tuanya, melihat keluarganya terzalimi, kemudian panas hatinya dan dendam, kemudian lupa dengan dalil-dalil yang mengharuskan dia untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Al-muwaffaq man wafaqahullah. Orang yang diberikan taufik adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.